Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, masih semangat ya untuk pelajaran hari ini? Oke, untuk hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pelajaran PPKN ya. PPKN untuk buku tema 7. Sudah disiapkan semua buku tema 7-nya? Oke, kalau sudah kalian siapkan, jangan lupa alat tulisnya juga disiapkan ya. Kalau sudah semua, sekarang duduk rapi dan perhatikan video yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Mari kita mulai membahas untuk yang pertama. Oke, kita sekarang masih belajar tentang PPKN, masih tentang keberagaman karakteristik. Oke, di sini ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, hidup rukun dengan sesama akan membuat tentram ya. Kemarin untuk pertemuan sebelumnya kita membahas tentang keberagaman karakteristik. Nah, dari keberagaman karakteristik tersebut pasti ada perbedaan-perbedaannya. Dan untuk kita supaya hidup dalam bersatu, dalam keberagaman tersebut, kita harus hidup rukun ya. Hidup rukun karena akan membuat ketentraman atau akan menciptakan ketentraman. Saat di sekolah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, ya. Ibu juga sudah menyampaikan, pasti di antara kalian semua ada perbedaan-perbedaan, baik itu dari warna kulit, asal daerah, kemudian perbedaan kesukaan atau hobi kalian. Pasti di antara kalian semua berbeda. Nah, dari adanya perbedaan tersebut, kita tidak boleh membeda-bedakannya ya. Kita harus bisa berteman dengan semuanya ya. Jadi tidak ada hal yang bisa dibeda-bedakan. Kemudian, perbedaan yang ada harus disikapi dengan baik supaya hidup menjadi tentram. Nah, meskipun kita ada perbedaan di antara teman, tapi harus disikapi dengan baik ya, supaya hidup kita tentram dan tidak terjadi kekacauan. Oke. Nah, selanjutnya, setiap perbedaan bisa diselesaikan dengan diskusi supaya tidak bertengkar dengan mendengarkan pendapat orang lain ya. Jadi saat berdiskusi harus menunjukkan sikap menerima perbedaan. Nah, ini seperti contoh yang ada di gambar di sini ya. Berdiskusi di sini itu contohnya bermusyawarah. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan, misal itu perbedaan pendapat saat kalian berada di kelas. Nah, perbedaan pendapat tersebut bisa diselesaikan dengan cara diskusi atau bermusyawarah. Misalnya, bermusyawarah atau diskusi saat pembagian tugas kelompok, atau bermusyawarah atau diskusi saat pemilihan ketua kelas ya. Hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara diskusi atau bermusyawarah. Tapi dengan adanya perbedaan pendapat di antara kalian, kalian harus bisa menerima pendapat orang lain ya. Kalian tidak boleh memikirkan pendapat kalian sendiri, tapi harus bisa menerima pendapat orang lain, begitu. Sikap persatuan dalam kebersamaan dapat ditunjukkan dengan cara saling membantu. Contohnya, saat seseorang terluka, kita sebaiknya menolong orang tersebut dengan ikhlas ya. Nah, ini adalah salah satu sikap persatuan ya, dengan cara saling membantu. Misalnya teman kalian ada yang merasa kesulitan, berarti kalian harus membantunya ya.
Nah, itu menjadi salah satu contoh sikap bersatu atau sikap kebersamaan. Oke, sekarang kita lihat ke slide selanjutnya. Setiap perbedaan yang ada, kita harus saling menghargai dan menghormati karena keberagaman pasti ada dalam berbagai hal, ya. Dari perbedaan tersebut juga bisa saling belajar satu sama lain. Nah, pasti di antara kalian tidak ada yang sama ya. Semua itu terdapat perbedaan. Perbedaan itu bisa banyak hal. Kalau yang sudah Ibu sampaikan, misalnya perbedaan warna kulit, asal daerah, kemudian hobi, kemudian makanan kesukaan, dan masih banyak yang lainnya. Pasti di antara kalian ada yang berbeda. Tapi dengan adanya perbedaan tersebut tidak berarti kita harus berantem, tidak berarti kita harus marah-marah ya. Tapi kita harus bisa menerima perbedaan yang ada dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Karena dari adanya perbedaan tersebut kita bisa belajar satu sama lain. Misalnya ada yang berasal dari Jawa. Nah, kemudian dia bisa berbahasa Jawa. Kemudian ada teman kalian yang berasal dari Sunda dan bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Sunda. Nah, kalian bisa saling belajar satu sama lain. Yang asalnya dari Jawa belajar bahasa Sunda, yang dari Sunda belajar bahasa Jawa. Nah, karena dari adanya perbedaan itu kita bisa belajar ya. Jadi tidak ada kekacauan. Selanjutnya, salah satu cara untuk mengurangi perbedaan adalah dengan melihat persamaan. Maksudnya, jadi di sini perbedaan yang ada kita tidak boleh terlalu kita lihat perbedaannya saja, tapi harus bisa kita lihat persamaannya. Misalnya, kalian semua kan sama-sama siswa atau siswi di sekolah dasar ya. Jadi kalian harus bisa melihat persamaannya, sama-sama masih belajar ya dan duduk di kelas 2. Nah, itu persamaannya. Jadi dengan adanya persamaan tersebut kalian tidak boleh berantem karena adanya perbedaan yang tadi ya. Karena kalian masih sama-sama belajar ya untuk menuntut ilmu. Jadi bukan karena kalian adanya perbedaan asal daerah terus jadi berantem, bukan seperti itu ya. Tapi kita lihat persamaannya, kita masih sama-sama belajar, jadi kita harus hidup rukun. Oke. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, musyawarah meredakan konflik. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kalau ada perbedaan pendapat, kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan pendapat kalian disampaikan ya dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah supaya masalahnya bisa terselesaikan. Dan oke, terima kasih untuk perhatian kalian semua. Semoga materi untuk hari ini ya bisa kalian terima dan bisa kalian pahami. Kalau ada yang masih bingung, boleh kalian tonton kembali video ini atau boleh kalian tanyakan kepada guru kalian masing-masing. Oke? Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.